Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang hadir secara fisik di tempat ini maupun bagi saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming. Mari kita mempersiapkan tubuh dan jiwa kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mulai akan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersaat teduh. Bersorak-sorai dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorai, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini kita alaskan di dalam pertolongan Allah Tritunggal yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Firman yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dan di dalam Allah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang membawa kita kepada Kristus dan bersaksi tentang Kristus. Dengan tetap berdiri, mari kita mengangkat pujian yang pertama, "Oh datanglah Immanuel," pada keempat baitnya. Menyambut Sang Immanuel.
Tuhan, umat-Mu kembali datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Siapakah kami manusia, Tuhan, yang boleh melalui hari-hari yang jahat ini jikalau Tuhan tidak menolong dan memimpin kami? Kami hanya debu belaka. Dan hanya karena belas kasihan Tuhan, serta anugerah Tuhan, maka kami beroleh hidup. Kami datang untuk mengucap syukur kepadamu, Tuhan, untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Tiada satu detik pun Tuhan tidak memeliharakan hidup kami, umat yang percaya kepadamu. Kami datang untuk mengucap syukur jikalau kami boleh melalui hari-hari yang begitu sulit di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang begitu sukar yang kami lalui di dalam pertolongan tangan Tuhan yang perkasa. Kami boleh melalui semuanya ini. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur untuk segala kelimpahan anugerah-Mu, untuk kesegaran yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berikan kesempatan untuk hadir beribadah kepada Tuhan yang hidup. Semua ini hanya terjadi oleh karena anugerah-Mu saja, Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati akan ibadah ini, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga membawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang siap untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Kami juga menyerahkan akan hamba-Mu, Pendeta Stephen Tong. Biarlah Tuhan terus menopang, memelihara hamba-Mu yang setia ini, sehingga firman-Mu boleh diberitakan, keadilan Tuhan boleh dinyatakan, dan kiranya Tuhan juga yang terus-menerus boleh memberkati Pendeta Stephen Tong, yang boleh menjadi satu berkat bagi zaman ini, boleh menjadi kesaksian yang hidup, boleh memberikan penghiburan buat mereka yang terhilang. Di tengah-tengah usia yang tidak mudah, kami menyerahkan dia ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau dengan tangan-Mu yang perkasa menopang hidup akan hamba-Mu ini. Dan biarlah api yang Tuhan telah taruh di dalam hidupnya, api yang sama yang terus berkobar sejak Tuhan memanggil dia menjadi hamba-Mu hingga saat ini. Biarlah api itu terus berkobar, mensuarakan akan suara hati Tuhan, menyatakan akan kemarahan Tuhan, membawa umat yang terhilang kembali kepada Tuhan, dan mengajar umat-Mu, umat yang Tuhan sudah tebus dan selamatkan. Dengar doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu mendatang, dalam hari-hari yang akan datang, kita akan sering mendengarkan lagu pujian tentang Natal dan berita tentang Natal di telinga kita. Tetapi yang terpenting adalah berita Natal itu menghidupi akan hidup kita. Berita Kristus yang datang ke dalam dunia untuk mencari saudara dan saya, umat yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak datang untuk semua orang. Dia datang untuk umat kepunyaannya. Mari kita mengangkat pujian nomor 2 pada ketiga baitnya, Yesus mencariku. Betapa ajaib anugerahnya,
daku, Yesus cari daku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus cari daku. Di Golgota Yesus tersalib untuk keselamatan jiwaku. Oh, sungguh ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku, yang mati bagiku, yang mati bagiku. Oh, sungguh ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku. Oh, Yesus tidak pernah berubah, meski ku sesat menjauhkan Dia. Ia selalu mendoakan daku yang mati bagiku. Ia datang panggilku, Ia datang panggilku. Ia selalu mendoakan daku, Ia datang panggilku. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang ada hadir di tempat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui streaming, mari kita membuka kitab suci kita dan kita membaca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 dari kitab Injil Matius. Mari kita bersama-sama membaca mulai dari ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian yang ketiga. "Oh Tuhanku, sucikanlah hatiku," pada ketiga baitnya.
dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang dan beribadah di Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini. Khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut saudara dengan sukacita untuk kita bersama-sama bertumbuh dan belajar melalui gereja ini. Saudara, pada setiap minggunya ada 4 kebaktian yang diadakan. Yang pertama adalah kebaktian dalam bahasa Mandarin pada pukul 7.30 pagi. Yang kedua, kebaktian dalam bahasa Indonesia pada pukul 9.30 pagi. Yang ketiga, kebaktian dalam bahasa Inggris pada pukul 10 pagi. Dan ketiga kebaktian ini akan ada siaran ulang pada pukul 4 sore hari ini. Dan yang terakhir adalah kebaktian yang keempat pada pukul 4 sore. Saudara, Gereja Reform Injili Indonesia tetap melangsungkan protokol kesehatan secara ketat. Karena itu bagi saudara-saudara yang hadir secara fisik tempat ini, selama kebaktian berlangsung dan ketika saudara pulang, saudara tetap diwajibkan memakai masker. Dan kepada saudara diminta untuk mengisi formulir kehadiran, baik melalui Google Form sebagaimana saudara bisa lihat pada layar, ataupun melalui manual. Saudara minta kepada Aser dan saudara boleh memperhatikan petunjuk dan instruksi daripada Aser. Saudara, dalam 1 minggu ke depan akan dilakukan streaming Reform Injili, yaitu pada hari Senin sampai dengan Kamis 29 November sampai dengan 2 Desember pada pukul 7 malam mengenai eksposisi Injil Yohanes pada episode yang ke-124-127 oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Lalu pada hari Jumat 3 Desember pukul 6:30 malam akan ada PA dari GRI Pusat dengan tema Panggilan dan Lamentasi Esra oleh Bapak Pikaris Jack Kawira. Pada hari Sabtunya tanggal 4 Desember pada pukul 6.30 pagi akan diadakan persekutuan doa GRI Pusat. Lalu pada pukul 7 malamnya akan diadakan siaran ulang Kapin di Kota Biak pada tahun 2014. Dan pada hari yang sama Sabtu 4 Desember pada pukul 6:30 malam akan diadakan persekutuan remaja GRI Pusat secara Zoom melalui Zoom dengan tema David's Reign of Victory oleh Vikaris Mulila Perasani. Saudara, anak-anak sekolah minggu kita hampir kurang lebih 2 tahun karena pandemi ini mungkin mereka tidak sekolah minggu secara fisik. Karena itu mari kita ajak anak-anak kita untuk sekolah minggu secara Zoom melalui sekolah minggu GRI Pusat. Saudara bisa mencatat nomornya karena begitu banyak kelas-kelas yang akan dihadirkan. Jadi saudara catat nomor lalu saudara bisa menghubungi nomor tersebut untuk memastikan anak saudara akan terdapat di kelas yang mana. Bersamaan dengan itu, Natal Sekolah Minggu akan dilakukan pada tanggal 18 Desember dengan tema Rejoice the Lord has come. Untuk Batita sampai dengan SD kelas 2 pada pukul 10 pagi, lalu kemudian SD kelas 3 sampai kelas 7 pada pukul 4 sore. Bagi saudara yang sudah melakukan pendaftaran pada hari Minggu tanggal 5 Desember akan diadakan baptisan dewasa, peneguhan CD dan atestasi bagi saudara yang bergabung dengan Gereja Reform Injili Indonesia. Diminta saudara untuk mempersiapkan diri mengenai hal ini. Galeria Sofilia telah dibuka kembali sejak tanggal 7 November dan dibuka setiap minggu pertama setiap bulannya pada pukul 12 sampai dengan 15 dan dibuka sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 mengikuti perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi pandemi tersebut. Mari saudara, kita ajak anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita untuk menikmati satu karya seni yang begitu agung dan indah, dan boleh bersama-sama kita masuk kepada Galeria Sofilia ini di dalam minggu yang pertama setiap bulannya. Mengenai KKR Natal,
Yang pertama adalah KKR Natal STEMI bagi siswa, itu pada hari Jumat, tanggal 3 Desember untuk sekolah dasar, SD kelas 1 sampai dengan 3 pada pukul 9 pagi, lalu SD kelas 4 sampai dengan 6 pada pukul 10 pagi, lalu kemudian di hari Jumat, tanggal 10 Desember, untuk SMP, SMA atau SMK, SMP 1 dan 3 sampai dengan 3 pada pukul 10 pagi, lalu SMA, SMK 1 sampai dengan 3 pada pukul 11 siang. Mari kita catat agenda tanggal 3 dan 10 Desember ini, karena anak-anak SMA, SMK, dan juga SMP setelah sekolah dasar merupakan generasi penerus dan mereka harus mendengar berita Injil. Mari kita sebarkan informasi ini kepada kerabat dan rekan-rekan kita. KKR Natal dengan Pendeta Dr. Stephen Tong akan dilaksanakan di 3 kota. Yang pertama di kota Bandung pada tanggal 30 November pukul setengah 7 malam bertempat di Sudirman Grand Ballroom. Lalu yang kedua di kota Medan pada tanggal 2 Desember pada pukul setengah 7 malam di Par Dede Hall. Dan yang ketiga di kota Batam pada tanggal 3 Desember pukul setengah 7 malam bertempat di Grand Ballroom Radisson Golf and Convention Center. Saudara, mari kita ada waktu kita bersama-sama bisa hadir dan mengikuti KKR Natal dengan Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong ini. Nah saudara, di tengah-tengah kondisi pandemik, ya, kita mengucap syukur ada Christmas konser yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember pukul 4 sore secara offline di Aula Simfonia Jakarta. Nah saudara, selesai kebaktian ini, saudara jangan tunggu-tunggu, saudara bisa pergi ke tiket box di ASJ dan saudara bisa membeli tiket. Di tengah-tengah situasi pandemi, kita masih boleh menyaksikan bagaimana puji-pujian kepada Tuhan di dalam konsep Christmas konser ini dilakukan. Mari kita bersama-sama mendukung acara ini, kita bersama-sama selesai kebaktian ini, saudara bisa pergi ke tiket box dan saudara bisa membelinya sebelum kehabisan. Kebaktian Natal Gereja Reform Injili Indonesia, saudara, biasanya setiap tahun Gereja Reform Injili Indonesia Pusat mengadakan kebaktian Natal pada tanggal 24 Desember. Tetapi karena kondisi pandemik dan peraturan pemerintah yang menerapkan PPKM level 3, maka khusus untuk tahun ini kebaktian Natal GRI Pusat dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 5 sore. Sekali lagi saudara, khusus untuk tahun ini kebaktian Natal GRI Pusat dilaksanakan pada tanggal 23 Desember pukul 5 sore di dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 24 Desember di dalam bahasa Mandarin pukul 5 sore dan tanggal 25 Desembernya dalam bahasa Inggris pada pukul 9 pagi. Telah mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi untuk 6 pasang. Yang pertama pada tanggal 10 Desember Saudara Christian Ardipan dengan Saudari Tamara Suprobo Putri. Lalu pada tanggal 11 Desember Saudara Adia Nugraha dan Saudari Pinka Priscilia, Saudara Roman Petraldi De Pretes dan Saudari Mitra Della Cristina Purba, Saudara George P. dan Saudara Jane Juliani Lonto. Pada tanggal 18 Desember, Saudara Kevin Honesta dan Saudari Felicia Sharon Harjono. Lalu Saudara Selik Purnama dan Saudari Gebi Liba Nosti. Mari kita mendoakan ke-6 calon mempelai ini di dalam Tuhan. Dan jikalau saudara memiliki keberatan dan masukan yang sah, maka saudara bisa menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Saudara, yang terakhir adalah di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, di tengah-tengah begitu banyak kesulitan yang mungkin dirasakan oleh sebagian dari kita, sebagian besar dari kita, maka Gereja Reform Injili Pusat menyediakan hotline konseling untuk saudara sekalian. Jikalau saudara ingin berkonseling, maka hamba-hamba Tuhan akan siap sedia
untuk memberikan konseling melalui nomor hotline yang sudah tersedia 0811 411 313. Puji Tuhan, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian nomor 3 pada baitnya yang kedua saja. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami jikalau dalam hidup hari-hari kami tidak peka terhadap suara dan pimpinan Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam hidup kami hari lepas hari kami tidak melibatkan Tuhan di dalam seluruh rencana kami. Ampuni kami jikalau dalam hidup kami hari lepas hari kami tidak peduli dengan sekeliling kami, bahkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan, karena sesungguhnya kami orang yang lemah dan berdosa, dan kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara, mari kita mengangkat doa syafaat yang pertama. Kita berdoa untuk KKR Natal Bapak Stephen Tong di 3 kota, Bandung, Medan, dan Batam. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur pada Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk terus melakukan KKR Natal, khususnya di kota Bandung, Medan, dan Batam. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan satu semangat yang tidak pernah menyerah, sehingga baik hamba-Mu yang memberitakan firman dan juga jemaat boleh dibangun, dan kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh rangkaian acara KKR ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang kedua, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, khususnya di akhir tahun ini, biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana kepada pemerintah dan seluruh jajarannya, dan kita boleh terbebas dari pandemik COVID gelombang berikutnya. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan boleh beri hikmat dan bijaksana di dalam memimpin dan menyelenggarakan kenegaraan. Kami berdoa khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini, akan begitu banyak orang-orang yang mungkin akan berkumpul, akan begitu banyak orang yang mungkin pergi menuju tempat halaman mereka, kampung halaman mereka. Biarlah Tuhan kiranya Engkau juga memberikan kami kesadaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara benar. Dan Tuhan tetap memberikan belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara ini, sehingga bangsa dan negara ini tidak menjadi termasuk gelombang yang berikutnya di dalam pandemik ini, yang akan menghancurkan seluruh tatanan ekonomi, sosial, dan budaya. Tuhan, kami berdoa, kiranya dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan, doa-doa yang jauh dari sempurna, doa yang singkat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian persembahan dari Small Choir Josh dengan tema My Shepherd Will Supply My Need. Kami persilakan Josh untuk mempersiapkan diri dan kita mengangkat pujian nomor 3 pada baitnya yang ketiga saja. Roh Kudus bakar hatimu, dan
Josh Small Choir dipersilakan untuk naik ke mimbar. Iya. Selamat pagi. Saya mau minta Ivan membacakan kitab suci dari Keluaran pasal ke-32. Kita akan baca seluruh pasal. Mari kita bersama-sama buka kepada kitab Keluaran pasal 32.
32. Silakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit melawan umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan mereka,
Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang harus kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Selama minggu lalu kita bicara tentang bagaimana Tuhan menghentikan kuasa diktator yang menganiaya dan yang memperbudak umat Tuhan selama 430 tahun dengan kuasa angin timur. Di dalam cerita Samkok di sejarah Tiongkok juga yang disebut Cukeliang pernah meminjam angin timur untuk bikin kapal dari Cao Cao yang sudah digandeng dengan semua rantai supaya tidak tergoncang di dalam air yang ombaknya besar. Semua kena api, lalu karena rantai itu tidak bisa putus dan seluruh kapal daripada batalion Cao Cao dihanguskan dengan api. Cerita Tiongkok ada angin yang dipakai. Cerita Alkitab ada angin yang dipakai oleh Tuhan. Dua peristiwa ini bedanya 180 tahun. Cerita Samkok kira-kira 1700 tahun yang lalu. Cerita Musa 3000 lebih tahun yang lalu. Ada orang menemukan Samkok berdasarkan dua buku. Pertama namanya San Kuo Zhi, kedua namanya San Kuo Yin Yi. Di dalam San Kuo Yin Yi adegannya dan epohnya lebih banyak dari San Kuo Zhi, dan diperkirakan 36 cerita di dalamnya omong kosong, fiktif, imajinasi manusia, bukan fakta sejarah. Tetapi di dalam kitab suci tidak ada satu huruf tidak berdasarkan fakta sejarah. Semua realita yang ditulis itu sampai sekarang masih bisa ditemukan, ada buktinya. Minggu lalu setelah saya khotbah, ada seorang anggota memberikan satu video yang berada di handphonenya, melihatkan ada roda yang dibikin dari tembaga yang sudah 3000 tahun sudah berkarat, dan roda itu bundar dan rujinya banyak di sekitar roda itu. Saudara-saudara, saya tanya, "You dari mana?" "Ini dari Laut Merah." Di dalam air yang dalam, menurut penyelidikan arkeolog dari orang Amerika, mereka mengfoto ada roda 3000 tahun yang lalu yang berada di dalam laut. Mengapakah ada kereta yang jatuh dan mati dan tenggelam dan berada di bawah laut secara 3000 tahun? Ini membuktikan
catatan Alkitab itu benar, sungguh-sungguh terjadi secara realita. Saudara-saudari, satu fatal. Minggu lalu kita baca seluruhnya bagaimana Mesir dihancurkan. Firaun dibunuh. Dengan serdadu tentaranya dihanguskan, dihabiskan oleh Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan orang Israel. Oh, alangkah besarnya Engkau. Engkau menyelamatkan kita, memasihkan musuh. Betul Engkau agung. Betul Engkau adil. Betul Engkau suci. Betul Engkau mempunyai kemarahan besar, bisa menghancurkan musuh. Tetapi pasal ini, hari ini, kita membaca Tuhan yang suci, adil, dan penuh kuasa kemarahan, bisa mematikan musuh. Dia menghakimi orang-orang jahat dari Mesir. Pasal ini terbalik. Tuhan juga mempunyai kemarahan berdasarkan kesucian, keadilan yang dahsyat kuasanya menghancurkan orang Israel. Jangan kira engkau sudah diselamatkan, engkau boleh sembarangan berdosa. Karena bagaimana Tuhan menghakimi musuh, Tuhan juga bisa menghakimi anak-anak sendiri. Bagaimana Tuhan membinasakan mereka yang menindas anak-anak Tuhan, Tuhan juga bisa membinasakan anak-anak yang tidak taat kepada Dia. Tuhan itu adil, tidak memandang bulu. Tuhan itu bekerja sesuai dengan prinsip daripada moral atribut Tuhan itu sendiri, tidak pernah mengingkar dan tidak pernah melawan kehendaknya Dia sendiri. Saudara-saudara, hari ini kan melihat bagaimana Tuhan menghakimi Mesir, juga ada Tuhan yang sama menghakimi orang Israel. Di dalam hal apa? Di dalam penyelewengan. Manusia menyeleweng, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak berbakti kepada Dia, tetapi membuat ilah palsu. Ini perzinahan rohani. Sama seperti perempuan berselingkuh dengan suaminya, berzina, bersetubuh dengan laki-laki orang lain. Demikian manusia di dalam iman kepercayaan meninggalkan Tuhan yang sejati, lalu memakai ilah yang palsu mengganti Tuhan yang sejati. Itulah perzinahan rohani. Itulah perzinahan iman. Jangan kira Allah akan membiarkan engkau berbakti kepada dewa yang lain, bersembah sujud kepada ilah yang palsu, dan engkau boleh lolos. Tuhan berkata, aku tidak mengizinkan engkau berpaling daripadaku. Aku tidak berkenan jika engkau menyembah dewa yang lain. Itulah sebabnya di dalam hukum kedua dari 10 hukum sudah dicatat Allah itu adalah Allah yang iri. Dan di dalam Yesaya 2 kali dikatakan Allah tidak pernah memberikan kemuliaan kepada ilah yang palsu. Kemarahan Tuhan akan menumpaskan, akan menghakimi kepada muridnya, kepada bangsanya, umatnya sendiri. Kapankah Israel berpaling dari Tuhan, pergi kepada ilah palsu? Pada waktu Musa sedang berada di Bukit Sinai, sedang menanti 10 hukum ditulis oleh tangan Tuhan Allah sendiri. Di atas batu loh akan dibawa turun untuk mengajar mereka. Di dalam keadaan peristiwa paling suci ini terjadilah penyelewengan paling najis. Saudara-saudara, apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi di bumi? Apakah Dia Allah yang bersemayam di surga, menyembunyikan diri di dalam rahasia, dan Dia tidak memperduli segala penyelewengan manusia? Tidak. Tuhan mengetahui segala detail, segala sesuatu pikiran dari manusia yang mau menyeleweng. Pada waktu Musa masih menghadapi Tuhan Allah dan bersengsara, sedih, susah, puasa 40 hari
tidak makan, tidak minum. Saudara-saudara, waktu Yesus 40 hari berpuasa, mungkin minum. Karena Alkitab mengatakan dia puasa, tidak makan, dan sesuai itu dia lapar. Tidak bilang dia haus. Tetapi Musa 40 hari menerima hukum Taurat dari Tuhan. Dia 40 hari tidak makan dan tidak minum. Lalu dia turun bawa batu itu. Sebelum dia turun, orang Israel tidak bisa tahan. Lalu mereka menanyakan dari kalimat kecurigaan, dari kalimat kebimbangan, dari hati yang kurang beriman, mereka bertanya, si Musa di mana? Dia sudah naik ke gunung. Kenapa tidak turun? Si Musa kalau tidak turun, mungkin dimakan macan, mungkin digigit ular, mungkin jatuh ke dalam jurang, atau ketemu bahaya di dalam pegunungan itu. Kalau Musa mati, kita jadi apa? Kita sudah keluar dari Mesir, tapi kita belum masuk Kanaan. Yang dijanjikan ada tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi sekarang ada cuma semak dan duri. Kami berada di tengah padang belantara. Yang ada adalah pasir. Yang ada adalah batu. Yang ada adalah bukit dan padang belantara. Lalu kami akan kemana? Hari depan kemana? Jadi orang Kristen mengapa menjadi susah seperti ini? Inilah melukiskan apa yang sering terjadi di dalam pimpinan Tuhan selama kita masih di atas bumi ini. Inilah sesuatu hal yang menuliskan sebagaimana kita sering bimbang, sering mencurigai Tuhan dan tidak mengerti pimpinan Tuhan akan bawa kita kemana. Di mana ke Musa? Kita tidak lihat orangnya. Pernah memimpin kita, sekarang mungkin sudah mati. Kalau Musa mati, 2 juta manusia yang keluar dari Mesir akan bagaimana? Akan mati di padang pasir, akan mati di pegunungan, akan mati di dalam tempat padang belantara yang begitu gersang. Kita perlu pemimpin, dan jalan begitu susah. Lingkungan begitu sulit, tak mungkin dipimpin oleh orang biasa. Ini perlu dipimpin oleh Allah. Tetapi di mana Allah? Yang katanya Allah, yang namanya Yehova, kami tidak pernah lihat. Dia adalah Allah yang tidak kelihatan. Invisible God. God never be seen, never able be understand by human eyes, because we cannot see Him. Where is He now? Di manakah Allah? Mereka dalam kebimbangan, lalu mereka mulai menyeleweng. Hatinya mulai membelok dari Tuhan, berpaling dari Allah yang sejati. Karena mereka di dalam kesulitan perlu Tuhan. Nah saudara-saudara, adakah ateis yang sejati di dunia? Tidak ada. Adakah orang tidak perlu Tuhan? Tidak ada. Yang katakan saya ateis, saya tidak perlu Tuhan. Padahal mereka sudah menciptakan Tuhan palsu untuk mengganti Allah yang sejati. Inilah sesuatu cermin yang merefleksikan kelemahan manusia di dalam sifat beragama. Sebagai apa yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia. Negara-negara ateis seperti Soviet yang sudah hancur, yang diciptakan oleh manusia yang sendirinya dicipta, lalu berusaha mencipta Allah. Manusia yang dicipta Allah, bagaimana menciptakan manusia yang diciptakan oleh manusia? Manusia yang dicipta oleh Allah, bagaimana bisa menghasilkan ciptaan yang mengganti Allah? Ini adalah satu ironis yang besar. Bagi saya, the created man utilize the created material to
to create a created creator. Manusia yang dicipta memakai bahan yang dicipta oleh Allah, menjadi bahan menciptakan Allah yang disebut pencipta, padahal ciptaan manusia. The triple creation, created man, created wood, created stone, to be a created God, and call them creator. Ini kebodohan manusia terbesar, kebodohan manusia yang terdalam, kebodohan manusia yang paling fatal. Manusia sendiri dicipta, tetapi mereka mau mencipta Allah yang mencipta. Yang dicipta mencipta pencipta. Itu sama sekali mustahil. Sama sekali tidak masuk akal. Saudara-saudara, sebagai seorang anak yang kita lahirkan, dia kira kalau dia sudah nikah bisa melahirkan papanya. Dia hanya bisa melahirkan cucu, tidak bisa melahirkan papanya. Karena papanya ada melahirkan dia, bukan yang dilahirkan oleh dia. Demikian bodohnya manusia. Semua agama palsu, menyembah Allah palsu, dan semua Allah palsu ada diciptakan oleh manusia yang berusaha mewakili Tuhan, mengganti Tuhan Allah, memalsukan Allah yang palsu untuk menipu diri, mengatakan inilah Allahku. Bagaimana yang kau cipta bisa menjadi Allahmu? Bukankah hanya yang mencipta kamu yang sebagai Allahmu? Tetapi tidak mungkin Allahmu itu dicipta oleh kamu. Di sini kita melihat kelemahan, kesalahan, kefatalan ateisme ditulis dengan jelas. Oh, Musa tidak turun. Musa ada di gunung, tak tahu sampai di mana sekarang. Oh Aaron, tolong bikinlah satu Allah untuk mengganti Yehova, untuk mengganti Musa, untuk memimpin kita. Karena sekarang kita berada di padang belantara. Saudara-saudara, Aaron seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang disuruh Allah membantu pemimpin asli Musa. Kenapa perlu Aaron memimpin? Karena waktu Musa dipanggil, dia bohong kepada Tuhan. Dia main-main sama Tuhan. Tuhan sekarang bikin dia harus dipermainkan. Musa, Musa, aku memanggil engkau pergi ke Firaun. Di dalam istana Mesir, beritahu kepada Kaisar orang Mesir, lepaskan umatku, pergi ke padang belantara, menyembah Allah yang hidup. Musa waktu dipanggil, dia menjawab, Tuhan, saya tidak bisa. Saya seorang yang bodoh, seorang yang lidah tidak fasih, seorang yang tidak bisa bicara dengan lancar. Saya tidak layak, saya tidak cocok dipanggil oleh Tuhan. Ini penipuan. Karena Alkitab menulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, Musa telah belajar semua pengetahuan, semua ilmu di Mesir, dan bicaranya fasih, kerjanya pintar. Dia sangat bertalenta, sangat berkebijaksanaan di dalam bicara sama kerjakan apapun. To do everything, he is very smart. To say everything, he is very eloquent. Kalau Musa yang pintar ngomong dan pintar bekerja, mengatakan saya tidak bisa ngomong, saya lidahnya bodoh, saya bibirnya malas, saya bukan orang pintar berbicara. Dia boleh menipu manusia. Bolehkah manusia menipu Tuhan? Itu tidak mungkin. Maka waktu Tuhan mendengar Musa, jawab apa kamu? Aku jawab kepadamu, jangan panggil saya. Saya tidak cocok. Saya tidak bisa. Pintar bicara. Tuhan tidak mau debat. Panggilan Tuhan tiba kepadamu. Taat saja. Jangan berontak. Jangan menipu.
Jangan pura-pura kurang pintar, lalu engkau membantah panggilan Tuhan. Tuhan tidak mau debat, tapi Tuhan bisa hukum engkau mati. Tuhan tidak menghukum Musa. Tuhan berkata, engkau tidak pintar bicara, oke, panggil Harun membantu engkau. Bicara saya tidak bisa tulis, padahal dia bohong. Tuhan mengatakan, engkau berani katakan kalimat bohong? Saya panggil sekretaris. Nanti dia tulisnya lebih pelan dari engkau. Baru engkau tahu, engkau telah melantarkan pekerjaanku. Engkau telah mentunda-tunda kewajiban yang kuberikan kepada engkau. Hanya karena engkau bohong. Engkau tidak bisa kerja. Engkau tidak bicara. Saya tidak tahu Harun bantu Musa berapa besar. Saya tidak mengerti setelah ada Harun bantu dia, pekerjaan Musa lebih lancar atau tidak. Saya tidak tahu Harun berapa banyak bantu Musa. Tapi saya tahu Musa bohong. Berani bohong di hadapan Tuhan itu dosa besar sekali. Tapi Tuhan yang penuh dengan kemurahan tidak menghukum Musa, tapi menghambat pekerjaannya dengan diberikan penolong, pembantu atau sekretaris. Setelah engkau ada sekretaris, saya tanya, pekerjaanmu lebih malas atau lebih rajin? Banyak orang perlu sekretaris. Dan banyak gereja, pendetanya ada sekretaris. Asisten pendeta ada sekretaris. Vikaris ada sekretaris. Tapi kerjanya tidak beres. Saya seumur hidup melayani 65 tahun. Tidak pernah pakai sekretaris satu hari sampai sekarang. Paling banyak saya minta nyonya saya ingat, catat apa yang saya harus kerjakan. Pada waktu saya tua, tulis sudah sangat gemetar. Mata lihat sudah sangat buram. Saya minta ada hamba Tuhan yang bantu saya untuk mencatat apa yang saya bicara supaya buku riwayat Stephen Tong bisa tercetak beberapa tahun kemudian menjadi sesuatu saksi bagaimana Tuhan memimpin, mendampingi saya. Tetapi Musa hari pertama dipanggil sudah menolak dengan alasan saya kurang fasih, kurang pintar ngomong. Tuhan, oke, saya minta Musa dibantu oleh Harun di dalam mewakili dan berbicara. Di dalam seluruh kitab suci, betulkah Harun mewakili Musa berbicara? Orang kalau tidak mau bicara sendiri, suruh orang lain yang mengganti. Selalu yang ganti bicaranya lebih tidak jelas, lebih merusak pekerjaannya. Nah, hari ini kita lihat Harun menjadi penolong Musa, menjadi penolong yang bodoh sekali. Musa tidak ada. Dia tidak turun dari gunung. Harun, di manakah kamu? Kasih tahu sama kita. Kita perlu pemimpin. Selain Musa pemimpin, Musa memperkenalkan Allah namanya Yehova menjadi Tuhan, menjadi Allah kita. Sekarang Harun, Musa tidak ada. Allahnya Musa, Allah apa saya juga tak tahu. Yehova rupanya bagaimana kita belum pernah lihat. Tolong seperti kakakmu, seperti adikmu Musa memperkenalkan Allah. Sekarang engkau juga harus menjadi pemimpin mengganti Musa dan memperkenalkan Allahmu yang memimpin kita. Seperti Musa mengenalkan kepada kami tentang Yehova. Harun tidak tahu bagaimana. Dia kalau menurut mereka mungkin bersalah kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak menurut mereka, mungkin mereka akan membunuh dia. Sekarang ternyata pemimpin yang palsu ini menyatakan kebodohan karena kompromi disebabkan takut. Kalau saya tidak taat, mereka bunuh saya bagaimana? Oke, saya pimpin kamu.
Saya memperkenalkan Yehova kepada kamu. Musa bagaimana memperkenalkan Allah yang sejati. Saya juga. Syaratnya buka anting-antingmu. Kumpulkan emasmu. Minta emas daripada anak laki-laki. Minta emas dari anak perempuan. Emas mereka dari mana? Mereka budak kok. Mereka sudah 430 tahun menjadi budak di tanah Mesir. Berapa banyak gajinya? Tidak ada. Dari mana emas? Disuruh Tuhan, mintalah dari orang Mesir. Kita semua begitu sempurna. Sekarang pada waktu diminta emas, mereka keluarkan. Apakah semua? Tidak. Menurut catatan selanjutnya, emas yang diminta oleh Musa akhirnya untuk bangun akan bait Allah yang diwakili oleh kemah perhimpunan itu. Emas yang dikumpulkan dari seluruh rakyat ada 27 talenta dan 775 shekel. Perak yang dikumpulkan ada 100 talenta dan 1775 shekel. Banyak sekali. Tetapi ini kali pada waktu Harun minta emas bawa keluar, yang dapat tidak dicatat. Tidak mungkin banyak karena tidak semua orang setuju emas diserahkan kepada Harun. Mau apa? Ini pendeta kok minta uang, minta emas. Mau apa ini? Mungkin egois, mungkin korupsi. Jangan sembarangan bicara pendeta korupsi atau pendeta itu pakai uang. Karena apa yang mereka gunakan uang itu, engkau tidak tahu. Jangan mengfitnah. Saudara-saudara, ternyata Harun tidak fitnah, Harun tidak korupsi, Harun tidak egois. Dia pakai emas itu lalu dibentuk dengan pahat, bikin satu lembu emas. Cilaka. Ini lembu emas di dalam pahatan, ukiran, garapan ahli-ahli emas itu lalu menjadi satu lembu yang ada matanya, ada tanduknya, ada mulutnya, ada lehernya, ada punggungnya, ada badan, kaki, ekor seperti sapi dari hidup. Tapi sapi yang hidup dicipta oleh Tuhan bisa goyang-goyang, bisa bertani, bisa kerja. Sapi, lembu yang dibikin oleh Harun, tidak bisa goyang, tidak bisa bicara, tetapi mempunyai materi emas yang mahal itu. Sesudah pahat selesai, Harun mulai berbicara. Hei Israel, inilah Tuhanmu. Inilah Yehova. Inilah yang telah memimpin engkau keluar dari tanah Mesir. Sekarang sembahlah kepada Dia. Orang Israel mulai bertari-tari, mulai bersorak-sorai. Oh Yehova, oh Yehova Tuhan kita. Kami memuji Engkau. Engkau telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami harap Engkau memimpin kami masuk ke Kanaan, sehingga kami tidak terkatung-katung di sini. Karena Musa yang pernah memimpin, pernah melakukan mujizat, pernah membuka air daripada laut Kolsom, sekarang mungkin sudah mati. Kami tidak sandaran, kami tidak pemimpin. Silakan Yehova pimpin kami lagi. Sekarang engkau sudah mengganti Musa dengan Harun, dan Harun sudah memperkenalkan Yehova kepada kita. Ternyata Yehova hanya seekor sapi saja. Saudara-saudara, Musa belum turun loh. 10 hukum belum diberikan loh. Mereka sudah berdosa besar seperti ini. Yang tahu semua ini siapa? Tuhan Allah yang hidup. Dari surga Dia menghampiri Musa. Di hataman Dia melihat Allah memberikan 10 hukum kabar Dia, diukir, ditulis dengan tangan jari Tuhan Yesus atas batu itu.
Musa bawa kedua loh batu ini turun dari gunung. Mau memberikan pengajaran kepada Israel. Sampai tengah jalan batu loh masih di tangannya. Suara sorak-sorai yang memuji lembu palsu itu sudah masuk telinga. Lalu dia diam-diam turun lebih dekat lagi dengan Bani Israel yang sorak-sorai ramai sekali. Saat itu asisten Musa yang di tengah gunung, dia tidak ikut ke atas, dia tunggu Musa. Israel tunggu Musa, Yosua tunggu Musa. Israel berdosa, Yosua sabar menunggu, tidak berdosa. Waktu dia dekat dengan Yosua, Yosua mulai komentar. Saudara, what do you see? Please give explanation. Apa yang kau lihat, kau jelaskan. Apa yang kau hadapi, kau jelaskan. Kau memberikan penguraian, komentar, penjelasan. Itu mewakili pengertian, iman, kerohanian, kesadaranmu sampai di mana. Oh Musa, orang Israel lagi rame-rame. Saya dengar suara itu, suara peperangan. Waktu engkau di gunung, mereka perang. Sekarang perang selesai, mereka senang. Mereka bersorak-sorai. Komentar itu keluar dari mulut Yosua. Dia kira dia berpengalaman, dia jenderal. Dia mengetahui suara itu suara kemenangan peperangan. Suara memuji sesuatu. Tetapi Musa menjawab, no, that is not the voice of their conqueror. That is not the voice of their defeat. Ini bukan suara menang. Ini juga bukan suara kalah. Ini puji-pujian. Wah, religious. Saudara-saudara, beda pendapat pendeta sama asisten pendeta apa? Pendeta yang tua itu sudah tua. Kupingnya lebih peka dari asisten yang masih muda. Pendeta yang tua ini Musa. Asistennya adalah Yosua. Penilaian, penghakiman, pengertian reaksi jemaat. Musa jauh lebih peka. Maka dia bilang, salah kamu. Ini bukan suara kemenangan peperangan. Ini adalah suara puji-pujian, sembah sujud. Prayer and worship. Saudara ingat sekarang banyak gereja ada prayer and worship. Doa, nyanyi, putar, korak ke badan, berdansa, puji 1 jam. Tak mau dengar khotbah. Bikin engkau bicara supaya Tuhan dengar. Tapi Tuhan bicara kamu tak usah dengar. Gereja gagal di sini. Saudara-saudara, kalau engkau mendengar firman Tuhan tidak bisa membedakan benar salah di mana. Tapi engkau pokoknya puji, doa, seenaknya sudah Tuhan dengar. Saya kasih tahu sama engkau. Kenapa engkau tidak dengar firman Tuhan? Engkau minta Tuhan dengar doamu. Ini kurang ajar. Ini murid, ini anak, ini semua umat Tuhan yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Di dalam gereja, firman itu paling penting. Di luar gereja, Injil itu paling penting. Firman didengar oleh anak-anak Tuhan. Injil diberitakan anak Tuhan kepada orang-orang belum jadi anak Tuhan. Ini firman turun dari surga ke dunia. Sehingga yang menjadi kalimat-kalimat kitab suci itu adalah firman di dalam kitab. Firman yang datang menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Yesus datang di sejarah. Ini pekerjaan Roh Kudus yang paling besar. Pekerjaan Roh Kudus paling besar menurunkan firman dari surga ke bumi. Pertama berbentuk tubuh manusia, namanya inkarnasi. Kedua berbentuk kitab suci, namanya revelasi. Melalui inkarnasi Allah hadir di dalam sejarah. Melalui revelasi kebenaran surgawi tertulis dalam kitab suci. Jangan bandingkan Kristus
dengan semua pendiri agama yang lain. Jangan membandingkan kitab suci dengan semua kitab suci agama lain. Karena berbeda secara kualitas. Qualitative difference. Ini dari surga. Itu dari manusia. Ini diwahyukan. Itu ada inspirasi manusia yang bersifat agama. Saudara-saudara, Tuhan menurunkan firman. Dari perjanjian lama dimulai dengan tulis di atas batu. Dengan tangan Tuhan Allah sendiri. Dengan jari Tuhan Allah sendiri. Bicara, engkau harus beribadah kepada Allah yang Esa. Engkau tidak boleh membuat patung apapun menjadi ilah yang palsu. Engkau harus mengkuduskan nama Tuhan yang paling besar. Engkau harus merayakan hari Sabat, memelihara sebagai hari suci. Engkau harus mempunyai ibadah dengan hormat kepada ibu bapamu yang melahirkan kamu. Engkau tidak boleh berzina. Engkau tidak boleh membunuh. Engkau tidak boleh berdusta. Engkau tidak boleh tamak. Engkau tidak boleh mencuri. Semua 10 hukum ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara, waktu Musa turun dari gunung melihat murid atau umat Tuhan sedang menyembah berhala yang palsu, dia marah sekali. Saya mau tanya, kemarahan Musa betul tidak? Jawab. Betul tidak? Harus marah tidak? Saya tanya lagi. Setelah Musa marah, dia melakukan satu hal yang terlalu berani. Melempar kedua batu yang di atasnya ada tulisan Tuhan sampai pecah. Saya tanya, betul tidak? Nggak berani jawab sekarang. Saya tanya, Musa marah, betul tidak? Memecahkan batu, betul tidak? Berani engkau merobek surat yang ditulis oleh Jokowi dengan tangan sendiri. Nah, engkau merobek. Karena engkau marah. Dengan engkau marah, engkau berhak memecahkan, merobek surat Jokowi yang tulis dengan tangan sendiri. Sebenarnya di dalam hal ini 2 orang bersalah besar. Harun membuat Allah palsu, mencairkan emas dan memahat menjadi lembu. Musa memecahkan loh batu itu, dilempar sampai semua hancur menjadi cuilan-cuilan. 2 saudara, Harun salah, Musa salah. Saya mau tanya, kalau Harun kompromi dengan umat Israel, dia memang total salah. Apakah Tuhan marah sama dia? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan Tuhan marah dia. Meskipun di dalam Ulangan pasal 9, 18 sama 20, Musa berdoa untuk minta pengampunan Tuhan kepada Harun. Tetapi itu tidak cukup. Karena Musa juga minta pengampunan Tuhan kepada Bani Israel. Tapi ditambah, harap bisa didengar dan diampuni di dalam pasal ini. Saudara-saudara, Harun bersalah. Seperti Tuhan marah sama Israel, tidak marah sama Harun. Musa memecahkan loh batu itu. Tuhan tidak marah kepada Musa. Juga tidak menegur kenapa dia memecahkan. Ini banyak hal teka-teki. Banyak hal yang kita sulit mengerti. Tapi kita harus pikir tuntas. Menelusuri setiap detail. Harun tidak dihukum oleh Tuhan. Tidak ada jawaban di Alkitab. Kecuali satu jawaban yang saya dengar pada waktu saya umur 21. Di dalam sekolah teologi. Profesor saya mengatakan. Karena Harun mewakili imam besar. Seperti Kristus mewakili Allah di dunia ini. Sehingga sementara Tuhan belum memperlakukan penghakiman kepada dia. Saya sementara terima.
Tapi saya belum terima 100%. Karena kita belum ada jawaban lain, kita sementara nerima, kita sementara dengar. Sampai besok ketemu Tuhan, baru kita dapat jawaban yang paling sempurna. Tetapi saya tanya, Harun tidak dimarahi oleh Tuhan. Mungkin, betul. Karena dia mewakili Kristus. Tidak bisa sembarangan diperlakukan. Tetapi Musa memecahkan loh batu itu. Tuhan kenapa tidak marah sama dia? Karena kemarahan Musa sinkron dengan kemarahan Tuhan melihat bangsanya. Sebenarnya menurut rencana aslinya, Tuhan bilang Musa, bangsaku telah menyeleweng daripadaku, berpaling kepada lembu itu, saya akan memusnahkan, melenyapkan seluruh bangsa. Bahkan lebih berat dari melenyapkan Firaun. Bunuh rakyat Mesir, tidak semua dibunuh. Yang dibunuh hanya anak sulung saja. Dari takhta sampai rakyat jelata. Setiap rumah mati seorang anak sulung. Itu penghakiman Tuhan untuk dinasti, untuk kerajaan, untuk pemimpin politik yang keji itu. Tetapi kali ini Tuhan berkata, Musa, saya akan menghancurkan, musnahkan semua Bani Israel, semua orang kecuali kamu sendiri. Jadi Harun tidak bagian. Berarti Harun juga akan mati. Engkau dan anak turunmu saya jadikan negara yang besar, bangsa yang besar. Sama seperti zamannya Nuh, seluruh dunia dimusnahkan. Hanya Nuh, istri Nuh, 3 anak dan 3 menantu, 8 orang diselamatkan. Tuhan akan melakukan hal yang sama. Musa, saya akan memberkati hanya engkau dan keluargamu menjadi bangsa besar. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu bangsa Israel. Bangsa Israel yang perlu Tuhan. Ingat, Tuhan tidak perlu GRII. GRII yang perlukan Tuhan. Amin. Itu jangan sombong. Jangan kira engkau sudah diselamatkan. Engkau boleh menimpa di semua pengampunan Tuhan. Lalu berbuat dosa sewenang-wenang. Di dalam kalimat pasal ini, aku akan memusnahkan semua orang Israel. Dan tinggal engkau 1 orang. Dan keluarga kamu. Aku bangkitkan. Bagaimana? Jawab Musa, jangan Tuhan. Kalau engkau mampu dengan kuasamu, dengan kekuatan yang besar engkau, lepaskan mereka dari Mesir. Dan engkau matikan mereka di padang berantara. Engkau akan ditertawakan oleh bangsa-bangsa. Semua orang kafir akan berkata, Allah mereka mampu mengeluarkan dari Mesir. Tidak mampu membawa mereka ke dalam Kanaan. Itu Allah yang tidak berkuasa. Namamu akan dicela. Oh Tuhan, tolong. Dia tidak egois. Kalau bilang bagus, semua membantah kamu. Semua memboikot, melawan kamu. Kalau semua dimatikan, asal keluarga tong yang bisa diberkati Tuhan. Bagus juga kan? Musa bukan pemimpin egois. Musa bukan hanya mencari untungnya keluarga dia sendiri. Musa bukan mau profit untuk satu bangsa. Dia sendiri besar. Dia minta Tuhan, kalau engkau bisa, tolong jangan binasakan Israel. Ampunilah mereka. Atau engkau menghapus namaku daripada buku hayatmu. Ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik minta pengampunan dari Tuhan untuk seluruh gereja. Bukan untuk keluarganya sendiri. Pemimpin yang baik minta Tuhan memberikan kemurahan pengampunan kepada umatnya. Bukan hanya memberkati keluarga dia sendiri. Kita lihat Alkitab begitu indah. Begitu suci. Begitu agung. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, meskipun Musa berdoa kepada Harun dan Musa
berdoa untuk Israel, dua-dua didoain, tetapi Tuhan meloloskan. Harun belum dihukum, tapi Israel harus layak dihukum. Kenapa Harun akhirnya tidak dihukum? Itu saya tadi sebut, dia mewakil imam besar Kristus sebagai representatif. Nah, lain hari ada hukuman tidak? Ada hukuman untuk keluarga daripada Harun. Minggu depan saya akan meneruskan khotbah penghakiman Tuhan untuk mereka. Saudara-saudara, penghakiman untuk Mesir sudah lewat. Engkau bilang, oh Tuhan, Engkau adalah musuhnya musuhku, tapi Engkau tidak pernah memusuhi aku. Salah. Kalau Tuhan bisa menghakimi musuhmu, Tuhan juga bisa menghakimi kamu. Kalau Tuhan bisa memusnahkan Mesir, Tuhan juga bisa memusnahkan orang Kristen semua. Jangan sombong. Engkau tidak lebih baik. Engkau tidak lebih baik dari Yudas. Engkau tidak lebih baik dari orang kafir. Engkau tidak lebih baik daripada musuh-musuh yang melawan Tuhan, yang membangkang kepada penciptanya. Kita sama-sama harus mati, tetapi karena anugerah Tuhan, kita masih diberi pengampunan. Tetapi hakim yang agung, yang adil, yang tertinggi ini, hari ini bicara sama kita. Dia menghakimi orang Israel dengan cara yang lain sekali. Musa beritahu kepada orang Israel. Sekarang kemarahan Tuhan, kemarahan dahsyat daripada Allah timpa kepada orang Israel. Beritahu kepada 12 suku Bani Israel, dari Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, sampai kepada Efraim, Isaka, sampai kepada Yusuf Benyamin. 12 suku. Semua kumpulkan. Dan engkau berkata, hari ini Tuhan akan menyatakan penghakiman kepadamu. Saudara-saudara Israel, semua peganglah pisau di pinggangmu, dan dari pintu ke pintu jaga. Dari sudut ke sudut pelihara. Jangan ada yang lolos. Ketemu saudaramu, tusuk dia, bunuh dia. Inilah satu-satu kalinya Allah menyuruh orang Israel membunuh orang Israel. Ini satu kecelakaan yang besar. Civil war, satu peperangan di dalam bangsa sendiri. Bolehkah suku Jawa membunuh suku Batak? Bolehkah suku Batak menusuk suku Minahasa? Bolehkah suku Sunda menusuk suku Jawa? Bolehkah suku Dayak membunuh suku Madura? Tapi ini perintah dari Tuhan. Peganglah pisau, bunuhlah saudaramu sendiri. Ini tidak bisa dimengerti. Tuhan, what do you want? What is your command? We want to obey, but it is too difficult. My brother, my relative, my countrymen, bangsaku, saudaraku, umatmu sendiri Tuhan. Tetapi waktu itu semua dengar, tidak semua jalankan. Waktu semua sudah dengar, hanya satu suku yang ambil pisau, tusuk, bunuh yang lain. Hanya satu suku. Itu suku apa? Suku Lewi. Saudara-saudara, Ruben, Simeon, Yuda, Lewi, Yeska, Sibolon, Efraim, 12 suku, hanya satu suku, suku Lewi, ambil pisau, bunuh. Sebelum mati terbenam, sebelum matahari terbenam, 3.000 orang dibunuh. Hari itu seperti hari Mesir dibunuh anak sulung. Ini tidak peduli anak sulung dan anak sulung, tidak peduli siapa. Ketemu saudaramu, bunuh dia. 3.000 orang sudah dibunuh. Apakah kemarahan Tuhan sudah selesai? Sementara Tuhan berhenti marah. Dan saya mau tanya,
Kenapa ada yang berani bunuh? Kenapa yang berani marah? Musa marah, sinkronisasi sama Tuhan. Sekarang Lewi marah, sinkronisasi sama Musa. Berarti kemarahan Tuhan turun kepada kemarahan Musa, dan kemarahan Musa turun kepada kemarahan Lewi, dan kemarahan Lewi menjalankan kehendak Allah, bunuh sesama sendiri. Tuhan kejam? Jangan bicara Tuhan kejam. Bicara setan yang kejam, suruh engkau meninggalkan Tuhan, suruh engkau berbuat dosa melawan Tuhan. Yang mematikan engkau bukan Tuhan, yang matikan engkau bukan peso, yang matikan engkau adalah dosamu yang melawan kehendak Tuhan. Manusia yang sembarangan, sembrono, memfitnah Tuhan, mempersalahkan Tuhan kejam, Tuhan menghukum. Hanya Tuhan berhak menghukum. Hanya Tuhan yang menciptakan hidup berhak memusnahkan hidup. Tidak ada orang lain. Saudara-saudara, penghakiman tiba. Orang Israel 3.000 yang dibunuh. Bagaimana dapat peti yang cukup mengkuburkan 3.000 orang yang mendadak di satu hari? Bagaimana membersihkan darah yang berlumuran di tanah Israel? Di mana bangsa yang diselamatkan sekarang diizinkan di dalam pembunuhan yang sangat menakutkan ini. Tapi dengan demikian Tuhan menyatakan kesucian, keadilan, keagungan, kemarahan untuk memberhentikan. Karena mereka menyembah lembu, memanggil lembu itu Yehova, menganggap lembulah yang telah memimpin mereka keluar dari bara Mesir. Tuhan marah. Saudara-saudara, ini harus dikerjakan sehingga seluruh perjanjian lama orang Israel taat kepada Tuhan. Orang Israel tidak berani melanggar lagi. Karena hari pertama harus dijalankan disiplin yang menakutkan. Saudara-saudara sekalian, peristiwa penghakiman orang Israel, saya hanya satu kali khotbah, minggu depan ganti tema. Tapi cukup engkau harus mempunyai perasaan takut. My God is dignified God. My God is a righteous God. My God is the supreme highest authority God. My God is sovereign God. Allah yang daulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang berhak marah kepada dosa. Bukan dia tidak cinta kita, dia tidak cinta dosa yang kita lakukan. Dosa harus dihakimi. Penghakiman harus dijalankan, baik untuk musuh maupun untuk keluarga sendiri. Tuhan menjalankan penghakiman itu. Berhentilah kejahatan. Tidak boleh lagi merongrong dan merusak iman kaum pilihan. Tidak boleh lagi merangsang kemarahan Tuhan. Dan sesuai itu, Tuhan panggil Musa kembali ke gunung lagi. Karena firmanku tak mungkin dihancurkan manusia. Saya akan menulis sekali lagi di atas dua batu loh ini dengan tulisan tanganku sendiri. Tulis, ukir di atas batu. Serahkan Israel menjadi firman yang disimpan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saya takut. Setiap baca kitab suci saya gentar. My God is so serious, so solemn, so dignified. With His sovereignty, He is doing everything He should do. Allah mengerjakan hal yang harus Dia kerjakan, baik memberi berkat kepada kita atau menjatuhkan hukuman dan kecelakaan kepada kita. Mari kita terima, karena yang berdosa adalah kita. I'm the one who create light and darkness. I'm God who give you blessing and disasters. Aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Aku adalah Allah yang menciptakan terang dan gelap. Aku adalah Tuhanmu yang menurunkan berkat dan turunkan kecelakaan. Biar engkau taat kepadaku. Puji Tuhan. Hari ini saya akan khotbah di sini. Tuhan yang suci, adil, maha daulat, dan bekerja segala sesuatu menurut bijaksana yang tertinggi yang tidak berubah. Melakukan kehendaknya di atas gereja, di atas umat yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Mari kita penuh dengan perasaan takut kepada Tuhan, berjalan di dalam kehendaknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini sekali lagi Engkau memberikan kepada kami melihat dengan jelas kedahsyatan murka-Mu, melihat dengan jelas kekuasaan yang tidak ada bandingnya di atas alam semesta. Engkau telah menyatakan kemarahan-Mu, menghukum orang yang tidak lagi beribadah kepada-Mu, tetapi berkompromi dan beribadah kepada lembu emas, kepada ciptaan manusia yang tidak lagi takut kepada-Mu. Ampunilah dosa kami, bersihkanlah iman kami, bawa kami kembali menyembah kepada Engkau satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang suci dan adil, Allah yang maha tinggi, sehingga kami tidak dihukum oleh Tuhan sendiri. Dengar doa kami yang kami khotbahkan, kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya memberi tambahan penghiburan yang terakhir. Perjanjian lama Taurat turun, hari itu berapa yang mati? Berapa? 3.000 yang mati. Perjanjian lama. Perjanjian baru, Roh Kudus turun, berapa orang bertobat? 3.000. 3.000 yang mati. 3.000 yang bertobat dapat hidup. Mati karena berdosa kepada Tuhan. Hidup karena bertobat kembali kepada Tuhan. Ini keseimbangan kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat baik-baik. When you betray God, the righteousness and the holiness of God, you become your condemnation. When you repent to the Lord, and you ask the salvation of God, the forgiveness and the blessing will return to you. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengikharkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Dengan semua orang suci di seluruh dunia, di dalam segala zaman. Saya minta pendeta naik ke atas pimpin kita mengiklarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maria, pemilihan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan lagu nomor 4. Yesus mencariku.
damar, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku, ku minta selalu, beriku kekuatan tangguh salibku, kerja setia untuk kerajaan-Nya, penuh Roh Kudus memenangkan jiwa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku hidup bagimu, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya persilahkan kepada petugas. Surga, kami datang dengan ucapan syukur karena kami boleh beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, meneguhkan juga menegur kami. Ya Bapa, kami bawa persembahan kami tahu persembahan kami tidak layak, kiranya Engkau yang melayakkan persembahan ini dan boleh memberkati orang-orang yang akan mengelolanya, biarlah boleh menjadi berkat untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan doksologi. Saudara sekalian, marilah kita mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian pada hari Minggu ini telah selesai.